Rika Amelia menjadi maut bagi adik ipar. Ini bukan cerita film. Ini benar-benar nyata. ANF, bocah berusia 13 tahun, meregang nyawa akibat ulah Rika, sang kakak ipar. Rika yang berusia 19 tahun mengaku ulahnya menghilangkan nyawa itu hanyalah iseng. Hanya berniat mengerjai sang adik ipar. Rika adalah istri dari YA, kakak kandung ANF. ANF diberi minuman yang disebut Rika sebagai jamu. Padahal minuman itu adalah air putih yang sudah diberi potasium. Setelah meminum jamu itu, ANF muntah-muntah kurang lebih selama 2 jam, sampai akhirnya lemas dan meregang nyawa. Namun benarkah ulah Rika ini hanya iseng, sekedar berniat mengerjai sang adik ipar? Adakah motif lain? Dari manakah dia mendapatkan potasium? Akankah ini sebuah pembunuhan berencana? Penasaran bukan? Silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Rabu 18 Desember 2024 adalah hari terakhir bagi ANF menikmati udara di dunia ini. Siswa SMP itu tidak mengira tantangan minum jamu yang ia terima berujung tragis. Sekitar pukul 13.00 di rumah Rika, di Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Rika menantang ANF untuk minum jamu. Jika mampu meminum jamu sampai habis tanpa muntah, maka akan diberi hadiah uang Rp300.000. Tergiur dengan tantangan itu, ANF pun pamit untuk meminta izin ke ibunya mengikuti tantangan sang kakak ipar. Kebetulan rumahnya tak jauh dari rumah Rika. Usai izin ke sang ibu, ANF pun kembali ke rumah Rika bersiap meladeni tantangan sang kakak ipar. Rika pun memberikan jamu kepada ANF. Ternyata sesungguhnya bukan jamu yang diberikan Rika, namun air putih yang sudah dicampur dengan potasium. ANF pun menenggak air beracun dalam botol kemasan 600 ml itu. Sontak ia merasa mual. Namun sekuat tenaga ia tahan demi menuntaskan tantangan dan mendapatkan hadiah. Semakin ditahan, sepertinya rasa mual itu semakin kuat. ANF pun berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. ANF terus muntah-muntah hingga lemas dan terjatuh. Meski melihat adik dari suaminya itu muntah-muntah dan tak sadarkan diri, Rika tidak memberikan pertolongan. Hingga 2 jam berlalu, nyawa ANF pun tidak tertolong lagi. Setelah memastikan ANF meninggalkan dunia, Rika menyeret jasad ANF ke belakang lemari untuk disembunyikan. Sekitar pukul 15.30, Asminawati yang merupakan ibu dari ANF mendatangi rumah Rika. Ia menanyakan keberadaan ANF, namun dijawab tidak tahu oleh Rika. Sang ibu pun memeriksa beberapa ruangan, termasuk ke kamar mandi, juga tidak menemukan keberadaan anaknya. Asminawati kemudian mencari ke rumahnya, juga tidak menemukan ANF. Begitu kembali ke rumah Rika, ia sudah tidak menjumpai Rika. Rika entah pergi kemana. Namun sang ibu berjumpa dengan YA 25 tahun suami Rika yang baru saja sampai di rumah. YA pun menghubungi Rika melalui pesan WhatsApp. Melalui pesan itulah Rika memberitahu bahwa ANF berada di belakang lemari. Sekitar pukul 5 sore, ANF pun ditemukan dalam kondisi terkapar.
Keluarga kemudian membawa ANF ke RSUD Bari Palembang, tapi nyawa ANF tidak tertolong. Ia dinyatakan sudah meninggal dunia. Karena pihak keluarga merasa janggal dengan kematian ANF, polisi pun membawa jasad ANF ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Kemudian keluarga ANF membuat laporan ke kepolisian atas kejanggalan kematian tersebut. Keesokan harinya, jajaran Polrestabes Palembang meringkus Rika di sebuah penginapan di Palembang saat ia hendak melarikan diri ke Lampung. Di depan polisi, Rika mengaku bahwa ulahnya kepada ANF sebenarnya hanya berniat mengerjai saja. Tak ada niat untuk membunuh. Sedangkan melalui pesan WhatsApp, sebelum ia ditangkap, Rika mengaku kepada suaminya bahwa aksi minum jamu itu juga karena dapat tantangan dari temannya yang di Lampung. Aku ditawari bermain dengan minuman oleh temanku. Untuk 10 orang yang berhasil kuajak minum minuman tersebut akan dapat uang 300.000 dan aku dapat 1 juta. Itu mainan kami dari dulu, tapi aku tidak tahu akan seperti ini. Aku ke Lampung ke tempat temanku itu, aku janji aku akan bawa orang itu ke hadapan kamu. Namun menurut cerita Yusuf, ayah ANF, bahwa antara Rika dan ANF sempat terlibat pertikaian gara-gara ponsel. ANF sempat marah kepada Rika ketika Rika mengambil ponsel milik ANF dan menghapus data-data yang ada di ponsel tersebut. Keluarga curiga sepertinya ada dendam dari Rika. Polisi pun terus melakukan penggalian. Di depan polisi, Rika akhirnya mengaku bahwa perbuatannya dilakukan karena didorong rasa sakit hati. ANF kerap mengatakan bahwa anak Rika yang masih berumur 3 bulan sebagai anak haram. Polisi kemudian menyelidiki asal potasium yang digunakan untuk meracun ANF. Polisi menemukan bukti pembelian potasium seharga Rp46.000 dari sebuah toko online. Kuat dugaan bahwa pembunuhan ini sebenarnya sudah direncanakan Rika. Rika pun kini dijerat dengan hukuman pasal berlapis. Pertama, pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. YA, suami Rika, pun memiliki keyakinan yang sama dengan polisi. Meski mengaku di depan suaminya hanya mengikuti permainan tantangan berantai, YA yakin bahwa istrinya telah melakukan pembunuhan. YA pun langsung menceraikan istrinya dan kini harus membesarkan anaknya yang masih 3 bulan sendirian. Rika menyisakan kemarahan dan kesedihan bagi suaminya. Sementara bagi ANF, Rika menjadi ipar adalah maut.